Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Made Sukaran Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Nah, topik kita pada sore hari ini bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Bangli. Tentunya sudah hadir dua narasumber seperti biasa yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Kompol Idewo Gedeo ke Esos SHMH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Bangli. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak D. Sehat selalu nggih? Astungkara sehat. Sehat, baik. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, guru besar Universitas Udayana, ada Profesor Ketut Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof ya? Astungkara sehat-sehat. Walaupun ini tadi tiba-tiba saja di Denpasar diguyur hujan lebat, bagaimana dengan Bangli, Cik? Wenten siang tadi ada sempat hujan juga, tapi kayaknya sudah reda. Berangkat ke sini tadi sudah reda. Ya, dan saya juga membaca di media sosial di daerah hutan Suter ya, ada pohon tumbang juga. Itu juga menjadi atensi dari pihak Polres Bangli Niki sendiri. Pasti. Jadi beberapa pohon tumbang yang menghambat arus lalu lintas ini harus tertangani dengan cepat. Kalau tidak, ini lumayan menimbulkan kekroditan dan pastinya komplain dari pengguna jalan. Dan saat ini penanganannya seperti apa yang terjadi di Suter ini sendiri, Pak Kabak? Kalau ring Bangli karena memang sudah ada tim reaksi cepat dari semua unsur stakeholder, baik dari kepolisian, BPBD, instansi terkait lainnya. Jadi begitu ada kejadian, kontak ke TRC maupun ke 110 kami di Polres, segera kita secara bersama-sama melakukan penanganan di lokasi. Melibatkan juga pasti unsur masyarakat yang terdekat dengan lokasi kejadian. Yang untuk di Suter, yang monitor sudah langsung tadi ditangani. Langsung ditangani. Ini bukan hanya berbicara tentang satu lokasi saja, tetapi ada beberapa lokasi juga menjadi perhatian. Apalagi kalau kita melihat situasi kondisi cuaca saat ini tidak baik-baik saja, seperti itu, Pak Kabak. Betul. Memang beberapa hari terakhir kita kira sudah selesai musim hujannya, tapi beberapa hari ini sempat hujan lagi. Bangli dengan struktur geografisnya deras, biasanya kalau tidak pohon tumbang tanah longsor ya Nike yang sangat memang perlu kita antisipasi apabila terjadinya di jalur-jalur utama lalu lintas Nike harus mendapat penanganan yang secepat mungkin. Dan itu juga sudah mendapatkan perhatian pemetaan juga dari Polres Bangli. Tentu potensi-potensi kerawanan selain kerawanan dari aspek Kamtibmas kriminalitas, kerawanan juga dari aspek gangguan akibat bencana alam, termasuk tanah longsor, pohon tumbang dan lain sebagainya juga sudah kita lakukan pemetaan sejak awal. Ini maksudnya apabila ada kejadian secepat mungkin kita bisa melakukan penanganan. Ya. Mungkin ini mungkin di awal kita berbicara tentang kerawanan baik potensi bencana alam, tetapi gambaran situasi Kamtibmas di Kabupaten Bangli seperti apa, Pak Kabak? Pak Made, mohon izin Prof juga, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Seizin Bapak Kapolres yang menyampaikan situasi Kamtibmas di Kabupaten Bangli. Kebetulan baru 2 hari yang lalu kami melakukan analisa dan evaluasi gangguan Kamtibmas secara menyeluruh di tahun 2025 niki. Secara umum Bangli kondusif terkendali. Memang kalau melihat angka gangguan Kamtibmas utamanya kriminalitas, karena ada kriminalitas, ada laka lantas, ada gangguan Kamtibmas lainnya. Kalau aspek kriminalitas kita lihat dari Januari ke Februari ini ada penurunan. Jadi Januari ini kita lihat datanya ada 14, begitu di Februari ada 11 dan di Maret niki sampai tanggal 15 kemarin ada 4 kejadian. Jadi menunjukkan tren penurunan niki tentu bagus di tengah-tengah kita akan menghadapi 2 hari besar keagamaan. Kita membutuhkan situasi yang benar-benar kondusif terkendali. Nah, analisa kemarin menunjukkan bahwa situasi Kamtibmas di Bangli cukup kondusif. Dari jumlah itu juga kita lakukan pemetaan mana yang paling menonjol, sementara didominasi oleh kasus narkoba, kemudian disusul kasus konvensional seperti pencurian, termasuk juga penipuan penggelapan, ada juga kasus-kasus kekerasan, termasuk juga ada kasus bunuh diri yang cukup menjadi perhatian di Bangli. Bagaimana dengan laka lantasnya, Pak? Laka lantas juga di tahun 2025 niki kita ada
4 orang yang meninggal dunia akibat laka lantas. Tapi kalau trennya kita lihat dari Januari ke Februari ke Maret, niki juga menunjukkan penurunan. Baik. Karena memang kemarin kita menggelar operasi cipta kondisi. Ya. Jadi cipta kondisi niki memang bagaimana kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan kepolisian sehingga menjelang 2 hari raya besar keagamaan, ditambah juga kita akan menghadapi libur panjang, situasi itu benar-benar kondusif sehingga seluruh rangkaian kegiatan yang akan datang ini kita harapkan bisa berjalan kondusif dan lancar. Ya, berarti ada operasi cipta kondisi menjelang hari besar keagamaan ini sendiri. Ada titik-titik jalan yang menjadi perhatian dari Polres Bangli, Pak Kabak? Inggih. Kalau pemetaan situasi Kamtimas, pemetaan dari aspek kriminal, aspek dari gangguan Kamtimas lainnya, niki secara terus-menerus kita lakukan. Karena apa gunanya pemetaan? Nah, karena kita menggelar operasi, melalui pemetaan ini kita bisa menentukan sasaran operasi. Daerah mana yang kita petakan memiliki potensi yang lebih tinggi angka gangguan Kamtimasnya, tentu itu yang menjadi sasaran prioritas untuk kita lakukan upaya-upaya kepolisian, baik upaya preemptifnya, preventifnya maupun upaya represif apabila itu dibutuhkan. Baik, baik. Berarti ada upaya-upaya juga atau upaya penanggulangan gangguan Kamtibmas, terutama kejahatan kejahatan yang menonjol yang cukup tinggi angkanya dibanding kasus-kasus yang lain yang juga menjadi perhatian dari Polres Bangli. Inggih. Kalau bicara tentang upaya penanggulangan gangguan Kamtimas, teori dasar dari terjadinya gangguan Kamtimas utamanya kriminalitas, tentu karena bertemunya antara niat dengan kesempatan, sehingga terjadilah crime atau kejahatan. Nah, kalau upayanya tentu ring kepolisian tahapan-tahapannya ada upaya yang sifatnya preemptif, niki melalui upaya-upaya intelijen, penggalangan di sana, upaya melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, sambang silaturahmi. Jadi kegiatan niki dilaksanakan untuk menghilangkan niat orang untuk melakukan kejahatan. Kemudian preventif juga kita lakukan. Jadi preventif ini untuk menghilangkan kesempatan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, niki penggelaran personil berpakaian dinas. Harapannya apabila niat orang melakukan kejahatan sudah kita bisa cegah, kesempatan juga tidak ada lagi karena ada petugas kepolisian, petugas keamanan yang berpatroli, harapnya tidak terjadi crime, tidak terjadi gangguan Kamtimas, kejahatan. Namun apabila pun terjadi gangguan Kamtimas, tentu kita juga harus menyiapkan upaya-upaya represif. Jadi tahapannya kalau bicara upaya pasti meliputi preemptif, preventif, dan represif atau penegakan hukum atau yang sering kita kenal dengan upaya penindakan. Jadi represif itu dilakukan setelah upaya-upaya preemptif dan preventif dilakukan, kemudian represif itu dilakukan ketika situasi seperti apa yang akan dilakukan? Inggih. Kalau upaya represif atau penegakan hukum mungkin nike menjadi upaya terakhir, upaya pemungkas. Karena memang konsep pemolisian modern niki sedapat mungkin kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Makanya sering kita didoktrin menangkap atau mengungkap pelaku kejahatan adalah suatu kebanggaan. Jadi kalau kita bertugas di reserse, baik di reserse kriminal, reserse khusus di narkoba, jika kalau mampu menangkap pelaku kejahatan itu adalah suatu kebanggaan. Tapi sebetulnya mampu mencegah terjadinya kejahatan itulah suatu kemuliaan. Baik. Jadi nikalah yang kita kedepankan, makanya yang dikedepankan dalam pemeliharaan Kamtimas adalah preemptif, preventif. Namun upaya represif tetap kita siapkan, tentunya penegakan hukum niki harus berdasarkan SOP dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Baik, Pak Kabak dan juga Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Bangli, dan pemirsa di sesi berikutnya kami juga akan mengundang Anda untuk berinteraksi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima
kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah Hukum Polres Bangli? Masih kita bahas di sesi ini, masih bersama Kompol Idewo Gede Oke. Beliau adalah Kabak Ops Polres Bangli. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan guru besar, seorang akademisi dari UNUD, Profesor Ketut Rais Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, mengenai keamanan, ketertiban masyarakat tentunya. Prof, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Bangli ini mengenai situasi terkini atau gambaran situasi Kamtibmas di Kabupaten Bangli yang cukup kondusif sampai saat ini, apalagi sudah dilakukan Pak Kabak Ops. Seperti apa, Prof? Pertama tentu kita bersyukur ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu justru ada penurunan. Ya, Kalau kita lihat teori kriminologi, mendekati menjelang hari-hari besar raya, itu biasanya kalau kita lihat hasil-hasil penelitian terdahulu itu ada peningkatan kriminalitas. Nah, tapi di sini syukur itu justru ada penurunan. Nah, inilah perlu dipertahankan ya, karena kejahatan itu tidak mungkin kita hilangkan. Kita hanya bisa menekan saja, kita hanya bisa mengurangi begitu. Hilang tidak mungkin. Jadi ada hal yang perlu diketahui ketika peningkatan kejahatan itu terjadi dalam situasi apa saja sih, Prof? Ya, memang biasanya kalau kita lihat hasil penelitian terdahulu itu menjelang hari raya, menjelang hari-hari besar, itu pasti ada peningkatan itu ya. Itu biasanya seperti itu. Di samping itu juga ada kaitan dengan apabila banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, kemudian apabila terjadi krisis ekonomi, apabila terjadi kenaikan harga-harga gitu. Karena ada penelitian yang sangat menjadi pegangan dalam kriminologi, itu ilmu yang mempelajari tentang sebuah kejahatan, bahwa di beberapa negara itu mengikuti apabila harga gandum naik, ya di Eropa terutama harga gandum naik, ini kejahatan meningkat. Apabila terjadi banyak pemutusan kerja itu meningkat. Apabila terjadi banyak hari-hari raya besar itu kejahatan meningkat. Nah, barangkali ini memang teori lama ya, bahwa ada kaitan antara kemiskinan dengan kejahatan. Di mana banyak daerah kemiskinan, di situ banyak terjadi kejahatan. Namun setelah ada perkembangan dunia maya, nah, saya melihat kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang sifatnya nyata gitu, tidak melalui dunia maya, itu justru ada paradigma yang berubah sedikit. Jadi walaupun itu ada menjelang hari-hari raya, itu tidak terlalu banyak kenaikannya, tidak signifikan sekali. Ini berubah. Nah, cuma kita belum tahu apakah kejahatan melalui dunia maya itu meningkat. Nah, ini yang perlu ada satu penelitian-penelitian yang menggambarkan bahwa ada teori menjelang hari raya itu ada kenaikan. Nah, ini yang belum kita ketahui. Nah, tapi khusus untuk di Bangli, saya rasa itu kita bersyukur sekali. Itu sudah ada penurunan yang sangat signifikan ya. Boleh dikatakan sangat signifikan karena hampir 50% itu menurun. Dan ini perlu dipertahankan sehingga bulan-bulan berikutnya tidak lagi ada kenaikan. Walaupun biasanya kejahatan itu pasti berfluktuasi, naik turun itu sudah biasa begitu. Prof, ini status atau kondisi satu daerah ini apakah mempengaruhi terjadinya kejahatan itu atau peningkatan ataupun penurunan kejahatan? Kalau kita berbicara tentang Bangli, image masyarakat tentang Bangli adem, dingin, sejuk seperti itu, Prof? Iya, memang ada pengaruhnya. Artinya daerah-daerah yang panas itu kejahatan-kejahatan itu lebih cenderung kejahatan yang sifatnya kekerasan, represif gitu. Dan itu biasanya kejahatan-kejahatan kalau kita katakan mengenai pencurian, itu pencurian dengan pemberatan kekerasan. Tapi kalau daerah yang dingin itu pola model modus operandi kejahatannya biasanya berbeda dengan daerah-daerah yang panas. Itu ada memang pengaruhnya. Ada penelitian semakin panas suhu di mana wilayah itu semakin emosi orang itu akan cepat terpancing. Nah, sedangkan daerah-daerah suhu yang dingin itu emosinya tidak seperti daerah panas terpancing. Ini penelitian seperti itu. Mudah-mudahan di Bangli ini memang ada pengaruh seperti itu sehingga saya rasa memang data kejahatan menurut
hasil penelitian itu di Bangli tidak terlalu tinggi kriminalitasnya. Memang dari dulu ya. Ya. Berbeda dengan daerah-daerah lain, mungkin Bangli yang paling rendah ini kriminalitasnya. Ya, seperti Prof bilang, ini kejahatan tidak bisa kita hilangkan dari satu daerah. Ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Bangli ini sendiri, kriminalitas cukup menurun, angka, nah ini dia, narkoba, kemudian bunuh diri, angka bunuh diri juga menjadi perhatian, Prof. Ya. Ya, mengenai narkoba ini di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia itu ada peningkatan yang luar biasa. Ini kita cukup prihatin itu. Apalagi di Bali. Di Bali kan menjadi perhatian internasional sebetulnya. Dengan ditemukannya pabrik-pabrik narkoba yang ada zat-zat baru yang memang belum terdeteksi, tapi sebetulnya kontennya itu adalah narkotika. Jadi ini yang cukup memprihatinkan. Apalagi di daerah-daerah di Bali ini sampai sudah ke pedesaan. Walaupun segala upaya sudah dilakukan dalam menanggulangi narkotika ini. Dan kita kan tahu semua bahwa tahun 76 itu baru kita punya undang-undang tentang narkotika, dan pada saat itu pemerintah sudah menyatakan perang total melawan narkotika. Tapi kenyataannya kita belum pernah memenangkan perang terhadap narkotika. Adakah hubungannya dengan lapas tik yang kita miliki bahkan berada di Bangli? Oh, saya rasa itu memang tidak terlalu signifikan hubungannya itu ya. Jadi walaupun ada lapas itu, tapi juga kejahatan itu terjadi. Di situ kan cuma menampung mereka-mereka yang melakukan kejahatan itu. Sebetulnya jiwa dari undang-undang narkotika itu sering saya katakan, jadi undang-undang nomor 35 tahun 2009 itu adalah bagi korban dan bagi pecandu itu harus direhabilitasi. Jadi kalau sudah direhabilitasi mereka kan sehat. Karena orang yang mengkonsumsi narkotika ini mereka sakit. Jadi ini harus diobati. Jadi menurut Undang-Undang Kesehatan itu harus cepat direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga apabila sehat, jadi permintaan narkotika itu kan jadi berkurang. Kalau sudah semua sehat, yang sudah pecandu-pecandu itu, siapa yang mau minta narkotika? Artinya narkotika itu sudah semakin tidak ada yang menggunakan. Nah ini idenya seperti itu. Tapi kenyataannya memang agak sulit dalam penegakan hukumnya. Sehingga mereka yang jadi korban, kemudian pecandu itu sering di penjara. Oleh karena itu penjara di Indonesia itu hampir penuh dengan kejahatan narkotika seperti itu. Ada yang berkali-kali juga, padahal pecandu itu keluar masuk penjara. Nah ini tidak terobat. Nah, inilah perlu ke depannya untuk menjadikan perhatian bagaimana caranya supaya pecandu dan korban itu bisa diketahui secara cepat bahwa mereka itu memang benar-benar pecandu dan memang benar-benar korban, tidak pengedar. Itu harus direhabilitasi. Ya, Pak Kabak Ops, berarti ada upaya-upaya dari Polres Bangli sendiri untuk menekan angka kriminalitas, khususnya di angka kejahatan narkoba ini sendiri? Iya, Pak Madi. Benar sekali dengan yang disampaikan oleh Prof. Rai, karena dalam nafasnya Undang-Undang Narkotik itu bagaimana kita bisa memutus antara supplier dengan demand, antara mereka yang membutuhkan narkoba ini dengan mereka yang menyediakan. Karena memang harga narkotik sejenis sabu memang luar biasa menguntungkan. Sehingga memang itu juga yang memicu orang untuk berani nekat berbisnis narkoba. Sehingga benar bagaimana kita mampu mengobati para pecandu ini supaya tidak lagi membutuhkan narkoba. Dan semangat kedua adalah bagaimana melakukan penegakan hukum secara tegas, seberat-beratnya kepada mereka para pengedar, apalagi para produsennya. Kalau upaya yang kami lakukan, salah satunya yang sedang tren sekarang adalah membentuk kampung tangguh anti narkoba. Jadi itulah yang kami sebutkan tadi, pemetaan potensi rawan, termasuk juga potensi rawan gangguan Kamtimas dalam bentuk kejahatan narkoba. Ini kita petakan daerah atau desa mana yang terindikasi memang cukup signifikan peredaran narkotiknya. Ini kita bentuk kampung tangguh anti narkoba di sana. Kita berikan pemahaman secara masif masyarakat, utamanya kalangan anak-anak muda, bagaimana bahaya narkoba itu, sekaligus kita mengajak mereka untuk berperan aktif bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk juga bekerja sama dengan petugas kepolisian untuk bisa mengungkap pelaku, yaitu para bandar termasuk juga pengedar.
Baik, jadi bisa dikatakan ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Bangli tentunya bisa menekan angka narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangli ini sendiri. Baik, Prof, bunuh diri kembali Ya. kita dikejutkan dengan beberapa waktu lalu, kita juga dikejutkan dengan kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat ini Iya, sendiri. iya, iya. Betul, memang ini memprihatinkan bagi kita. Saya rasa kalau kita lihat data di Bali itu cukup tinggi ya. Angka bunuh diri itu. Bahkan mendapatkan predikat tertinggi. Iya, tertinggi di seluruh Indonesia. Ini sangat memprihatinkan. Dan ada beberapa sebab yang memang eh, di Bali ini sangat bervariasi sebabnya. Di samping bunuh diri juga pembunuhan bayi yang baru lahir itu di Bali juga cukup tinggi. Nah ini juga menjadi persoalan bagi kita semua. Nah angka bunuh diri itu memang akibat dari adanya tekanan-tekanan, kalau kita lihat secara umum ya, tekanan-tekanan yang berawal dari adanya konflik dalam dirinya. Nah, konflik dalam dirinya tidak bisa diatasi sehingga secara kejiwaan menjadi satu problem yang sangat berat baginya, tekanan-tekanan itu, dan mereka akhirnya frustasi. Nah, kalau sudah mereka frustasi, mereka sudah lupa apa yang harus mereka lakukan. Nah, sehingga mengambil jalan pintas. Jadi mereka yang bunuh diri itu sebetulnya mereka yang sudah sangat frustasi begitu. Ini menurut pengamatan saya. Karena kalau kita lihat bagaimana kita bisa menciptakan satu masyarakat yang tentram itu yang sulit. Jadi kalau misalnya pemerintah itu bisa menciptakan masyarakat yang tertib dan tentram, nah saya rasa angka bunuh diri itu kan bisa menurun, pasti akan bisa menurun. Karena bagaimana masyarakat itu dikatakan tentram atau masyarakat itu dikatakan damai begitu. Nah, kalau kita lihat masyarakat damai itu kan ada dua, masyarakat yang tertib itu bisa terukur, nah, ini tertib. Kemudian yang kedua itu masyarakat yang tentram. Nah ini yang tidak terukur. Nah masyarakat yang tentram itu adalah masyarakat yang tidak khawatir. Oleh karena itu kalau sesuatu yang mengkhawatirkan masyarakat, pemerintah turun tangan, jadi negara turun tangan. Ada kejahatan, pemerintah turun tangan, ada COVID, penyakit, pemerintah turun tangan supaya masyarakat tidak khawatir. Nah, untuk itu maka kekhawatiran ini harus dihilangkan. Ada teroris supaya tidak khawatir. Kemudian selanjutnya masyarakat tidak boleh terjadi konflik. Jadi konflik-konflik di masyarakat itu hilangkan. Dan yang terakhir ini masyarakat tidak boleh frustasi. Nah, kalau ada frustasi inilah yang menyebabkan bunuh diri, saya rasa itu. Baik, ini berbicara tentang konflik, kemudian kita akan mendekati melaksanakan perayaan Hari Besar Keagamaan, dua perayaan Nyepi dan juga Idul Fitri. Seperti apa kesiapan Polres Bangli dalam mengamankan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri? Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Masih di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Bangli masih kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tentunya masih bersama Kabak Ops Polres Bangli, Kompol Dewo Gedeoke, dan juga seorang akademisi, Guru Besar UNUD, Profesor Ketut Rai Setiabudi. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami, bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita atau seputaran yang menyangkut topik kita pada sore hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Kabak Ops, tentang kesiapan Polres Bangli dalam mengamankan. Kita akan menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri, dan yang pastinya ini libur panjang, cuti bersama yang tentunya anak-anak sekolah juga sudah ada yang libur sekarang sampai menjelang perayaan Idul Fitri. Pak Made, Prof. Rai, pemirsa Bali TV dimanapun berada, di tengah-tengah diskusi hari ini, Titiang mewakili keluarga besar Polres Bangli tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan untuk saudara-saudara yang beragama Islam, dan selamat juga nyangre perayaan Hari Raya Nyepi untuk semetonan yang beragama Hindu.
dalam menghadapi 2 hari raya besar keagamaan yang akan datang dan juga libur panjang atau cuti bersama yang akan datang ini, kami dari kepolisian Polres Bangli mengikuti satuan atas. Kita akan segera menggelar operasi kepolisian dengan sandi Operasi Ketupat Agung 2025. Jadi operasi ini personilnya khusus, sasarannya khusus, yaitu untuk mengamankan rangkaian perayaan, baik perayaan Hari Raya Nyepi maupun Hari Raya Idul Fitri. Nah, terkait dengan operasi tersebut, lebih awal jauh-jauh hari kami sudah melakukan pemetaan potensi-potensi konflik, potensi-potensi gangguan Kamtimas yang berkaitan dengan 2 hari raya tersebut. Contoh kecil saja, di libur panjang ini baik saudara-saudara yang beragama Islam maupun termasuk juga warga Bali sendiri tentu akan banyak yang pulang kampung atau mudik atau dari kota pulang ke desa untuk merayakan hari raya. Ini juga ada potensi-potensi kejahatan di sana karena ada banyak rumah kosong yang ditinggalkan, potensi untuk menjadi sasaran pencurian. Kemudian ada juga potensi kekreditan arus lalu lintas karena ada libur panjang, orang akan berwisata. Ada juga potensi rawan ketika nanti ada pengarakan ogoh-ogoh. Ini aktivitas pengarakan ogoh-ogoh menjadi potensi rawan juga yang dipicu oleh konflik-konflik yang bernuansa adat, kesepekan dan lain sebagainya. Secara menyeluruh kita sudah lakukan pemetaan potensi konflik. Dan dari hasil pemetaan itu kami sudah kemarin melaksanakan rapat koordinasi baik di internal yang melibatkan seluruh pejabat utama Polres dan Kapolsek jajaran. Dan hari kemarin, 1 hari kemarin kita sudah mengundang stakeholder terkait dari jajaran pemerintah daerah, dari jajaran TNI, stakeholder lembaga atau mitra Kamtimas lainnya. Kami sudah lakukan rapat koordinasi untuk menerima saran masukan sehingga itu menjadi masukan bagi kami untuk memaksimalkan upaya-upaya nanti dalam mengamankan 2 hari raya besar keagamaan, termasuk juga kita sudah mengevaluasi secara menyeluruh pengamanan-pengamanan pada hari raya yang sudah kita hadapi sebelumnya. Termasuk juga ketika kita berbicara tentang perayaan Hari Raya Nyepi Niki sendiri, itu kan sebelumnya akan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan umat Hindu, termasuk juga melasti, kemudian tawur atau ngerupuk ini sendiri. Seperti apa pengamanannya nanti? Sudahkah ada dilakukan pemetaan untuk itu? Tapi kita tunda dulu Pak Kabak Ops. Kita ada Pak Ketut Niki dari dari Bangli Niki yang sudah bergabung pada sore hari ini. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Ketut. Halo, selamat sore. Halo. Swastiastu. Swastiastu Pak Ketut. Ya. Durus. Kalau masalah sampah bisa saya tanyakan di sini ya. Tapi Sampah. Penanganan sampah. oh sampah, nggih. Sampah. Nggih durus Pak Ketut punapi. Katanya kan sekarang yang motor yang mati 2 tahun itu akan disita, gitu benar ya? Motor yang mati, yang STNK-nya mati 2 tahun akan ditarik seperti itu. Iya. Oke, nggih. Usul saya sih perbaiki dulu di khususnya di Samsat Bangli. Orang-orang kan malas bayar pajak itu kan karena belit-belitnya bayar Samsat itu, kalau apalagi kalau motornya nggak atas nama sendiri. Pengalaman saya kalau Samsat atas nama saya sendiri, saya kurang. Tadi persyaratan aja misal KTP itu nggak dikasih Samsat. Tapi kalau pakai calo, tinggal ngasih Samsat dengan si SMK-nya, tinggal bayar lebih beres. Baik, Pak Ketut pernah pakai calo? Iya, mau tak mau kan harus pakai calo. Oke, baik. Nah, ini curhatan nih. Ini biasanya di program Jumat curhat, tetapi hari ini Rabu curhat nih ceritanya ya. Biasanya saya tuh tanya ke pegawainya, lagi berapa saya nambah gitu. Berbisik-bisik dan dia sama pegawainya. Nambahlah lagi 250, kan biaya lagi itu yang bikin malas masyarakat bayar pajak. Mohonlah diatensi itu.
rasanya bapak-bapak ini ya rahasia umum lah itu, tapi nggak pernah ada yang membahas itu kayaknya. Baik. Rahasia apa razia nih? Kalau Rahasia umum. rahasia umum. Pasti bapak-bapak udah tahu ini pasti. Baik, baik. Tapi nggak ada yang mau membahas itu kayaknya. Baik. Ada lagi Pak Ketut yang ingin ditanyakan sama Pak Kabak Ops? Ya, saya Curhatannya? mau dengar jawabannya aja, nanti saya Baik. rekam aja di TV. Iya, niki Bangli di mana niki Pak Ketut? Di apa namanya, Bu Nutin. Bu Nutin, baik. Suksema Pak Ketut, Reng Bu Nutin Bangli. Ini mungkin ya, ini juga menjadi atensi masyarakat kita nih. Pak Kabak Ops, silakan. Terima kasih Pak Ketut dari Bu Nutin Bangli. Titiang Kabak Op mencoba menanggapi saran masukan pertanyaan juga dari Pak Ketut. Titiang berpositif saja, apalagi niki di acara live Bali TV. Yeah. Di luar nike juga Polres secara rutin. Kalau tidak salah di Bu Nutin juga kemarin kita sudah gelar. Kalau di Bu Nutinnya Bu Nutin Bangli, karena ada Apa yang digelar, Bu Nutin Pak? juga Apa Kabak Ops? ada di Kintamani. Kita menggelar program Jumat Curhat. Niki memang program dari satuan atas. Harapannya melalui program Jumat Curhat ini kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Itu juga jadi kesempatan bagi warga masyarakat untuk menyampaikan saran masukan. Termasuk juga keluhan-keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau program Jumat Curhat niki Kita tunda dulu ya, ingin- Pak ingin. Kabak Ops. Ini kalau kita curhatan ini masyarakat Bangli nih kesempatan nih sore hari ini. Ada Pak Gede di Kintamani Bangli nih. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Nggih, Pak Gede Selamat lurus. sore Bapak Haji. Saya sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Polres Bangli Nggih. yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya selama ini. Dimohon kepada pihak Polres untuk tetap menjalin sinergitas dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Itu aja dulu Pak. Mudah-mudahan kedepannya Polres Bangli semakin bisa bekerja sama lah dengan masyarakat. Baik. Suksema Pak Gede, Reng Kintamani apresiasinya yang luar biasa sekali. Mungkin ini keinginan Pak Gede lagi ini tentang semakin ditingkatkan lagi jalinan sinergitas dengan masyarakat. Baik, Suksema Pak Gede, kita ke curhatannya Pak Ketut dari Bu Nutin lagi, Pak Kabak Ops. Ingin itu yang lanjutkan, kalau mau baik itu ada dua. Kritik bisa membuat kita termotivasi untuk menjadi baik. Yeah. Termasuk juga ucapan terima kasih sejenisnya juga membuat kita untuk menjadi asupan untuk kita lebih semangat lagi bekerja untuk menjadi lebih baik. Tidak berpuas diri seperti itu, Pak. Jadi kalau mau jadi baik, kita memang harus membiasakan diri untuk menerima saran masukan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Ketut. Karena memang bicara dengan layanan kepolisian, aspek pelayanan itu kan sangat luas. Baik yang ada layanan di sektor administrasi di dalam kantor maupun layanan penanganan TKP dan lain sebagainya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Ketut berkaitan dengan proses samsat kendaraan di kantor samsat, niki juga menjadi catatan bagi kami. Rupanya masih ada seperti Pak Ketut yang belum puas terhadap layanan. Jadi masih menggunakan calo, atau tadi disebutkan apabila menggunakan calo lebih cepat, lebih mudah, tapi risikonya ada tambahan biaya. Yeah. Tapi kalau tidak menggunakan calo, kurang persyaratan, niki bisa ditolak, harus bolak-balik, biaya juga. Itu akan membutuhkan waktu yang panjang seperti itu. Tapi perlu yang sampaikan bicara tentang samsat, di sana satuan administrasi manunggal di bawah satu atap, ada unsur kepolisian di sana, unsur dispenda, juga unsur jasa harja. Peran kepolisian di sana adalah dalam bentuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan berbagai persyaratan di sana, baik ketika melakukan samsat rutin tahun untuk membayar pajak, apalagi ketika ada pergantian-pergantian, baik pergantian STNK karena habis masa berlaku, pergantian pemilik karena jual beli dan mutasi kendaraan. Nah, kenapa perlu ada
penelitian dan registrasi ini juga erat kaitnya dengan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kejahatan di sektor kendaraan bermotor. Contohnya adanya pencurian kendaraan bermotor, sehingga perlu registrasi untuk mengecek nomor rangka, nomor mesin, fisik kendaraan, termasuk juga menyesuaikan antara pemilik yang sebenarnya dengan pemilik yang ada di STNK atau di BPKB-nya. Nah, kalau tentang calo, setahu kami di beberapa ruang layanan publik, Nika sudah disediakan kontak di sana, bagaimana masyarakat apabila masih ditemukan upaya tindak-tindakan petugas yang tidak sesuai, calo, pungli dan sebagainya, sebenarnya kami sudah membuka ruang layanan baik di media di webnya Polres Bangli maupun di ruang-ruang layanan publik itu sendiri, kemana salurannya masyarakat untuk bisa mengadu, termasuk juga bisa mengadu langsung ke Polres, si Propam. Tapi kami berpositif thinking saja, menerima baik dari Pak Ketut, kami menjadi catatan hari yang baik. Hari ini kami bisa berinteraksi dengan masyarakat, tentu kami akan sampaikan ke pimpinan, sampaikan ke satuan lalu lintas yang memang bergabung dalam Samsat itu, bagaimana ke depannya layanan terus ada perbaikan sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Namun demikian kita juga tidak boleh mengabaikan aspek-aspek aturan-aturan bagaimana proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada di Samsat. Termasuk juga apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ketut ini atau berita yang lagi viral atau yang lagi happening Niki sendiri, motor yang Samsatnya mati 2 tahun ini akan ditarik. Seperti apa Pak? Kami kepolisian tentu berbicara berdasarkan data. Sampai hari ini, sampai detik ini, kalau Titiang Kabakop belum menerima edaran seperti itu, kami sampaikan belum ada. Karena ini jadi pertanyaan, toh nanti kalau ada, tentu kami akan mempublikasi melalui media sosial dan sebagainya, sehingga masyarakat juga yang membutuhkan informasi mendapatkan informasi tersebut. Iya, ini baru katanya ya. Baik, nanti kita terima akan kasih Pak lanjutkan Ketut, masukan buat kami lakukan perbaikan-perbaikan. Kita rehat sejenak, kami akan kembali saat lagi. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum Polres Bangli? Masih kita bahas tentunya di sesi ini tentunya. Prof, dari apa yang kita tadi ada 2 orang atau 2 penelpon yang kebetulan warga Bangli Niki sendiri, yang satu memberikan apresiasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bangli dan tentunya berharap peningkatan jalinan sinergitas dengan masyarakat, dan yang kedua nih yang pertama nih curhatannya mereka. Ini seperti apa Prof melihatnya? Ya, kalau itu misalnya di Samsat itu kan gabungan dari berbagai lembaga di situ. Dan di situ ada yang namanya zona integritas. Di situ jelas sekali proses yang harus ditempuh dalam memproses surat-surat itu, dan ini sangat transparan dan sangat terbuka. Nah, walaupun kadang-kadang itu ada calo itu seringkali memanfaatkan ya oknum yang ada di situ. Jadi kebijakan pemerintah itu sudah sangat luar biasa itu, sangat transparan. Nah, kalau ikuti itu saya rasa tidak ada yang namanya pungutan liar itu ya, jadi katakanlah dalam tanda kutip pungutan liar, tapi SOP-nya sudah jelas di situ. Baik. Saya rasa sebaiknya kita urus sendirilah. Kalau pakai calo memang sih ya kita praktis, memang uang ada gitu. Kemudian di mana keuntungan dalam menggunakan calo itu mungkin masyarakat sudah banyak yang memperhitungkan begitu. Apalagi dianggap menguntungkan gitu. Padahal, apalagi seperti kata Pak Dewa Niki sendiri sudah ada layanan untuk menyalurkan ketidakpuasan misalnya dari masyarakat seperti itu. Iya. Jadi saya rasa polisi ini sudah dengan segala upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, bahkan proaktif datang ke masyarakat. Ada seperti tadi Jumat curhat ini di mana-mana, itu kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu yang secara langsung, bahkan secara tidak langsung itu bisa melalui online gitu. Saya rasa ada setiap kantor itu ada. Nah, tadi dikatakan memang sudah menjadi rahasia umum itu memang. Nah, inilah yang kita sama-sama untuk bagaimana caranya
tidak hanya ketergantungan pada orang-orang petugas kepolisian atau orang-orang petugas Samsat, tapi kita sendiri sebagai budaya masyarakat, bagaimana kita sama-sama menghilangkan hal-hal seperti itu. Karena dalam proses penegakan hukum kan ada 4 yang berpengaruh. Yang pertama hukumnya sendiri, mungkin memberi kesempatan hukumnya, itu sekarang sudah diperbaiki terus, hukum yang kabur, yang kontradiksi itu sudah tertutup. Kemudian pengaruh aparat penegak hukumnya, ini yang barangkali menjadi sorotan sejak reformasi, itu selalu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah budaya hukum masyarakat. Nah, jangan budaya hukum masyarakat itu justru memancing memberikan uang pelicin, memberikan uang rokok, memberikan hadiah. Rasanya kalau tidak memberikan hadiah tidak enak gitu. Nah, ini yang ini. Karena hadiah itu juga termasuk melawan hukum kalau hadiah itu ada kaitan dengan gratifikasi. Nah, ini bahaya juga, kena juga masyarakat. Nah, ini hati-hati kalau memberikan gratifikasi. Ada dianggap suap, ada penyuap aktif, ada penyuap pasif gitu. Nah, ini budaya hukum masyarakat, ini perlu kita sama-sama kita sadari. Mari kita sama-sama ikuti SOP yang ada. Kalau kita cari SIM, Samsat gitu, coba kita ikuti SOP yang ada gitu. Nah, inilah yang perlu terus diperbaiki. Jadi kritik-kritik itu sangat penting, tadi sudah disampaikan, untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Walaupun pemerintah sudah berusaha keras ini untuk memperbaiki semua. Ada zona integritas di mana-mana itu kantor. Zona integritas. Artinya di situ apa? Di situ ada keterbukaan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi gitu. Jadi berintegritas. Baik. Itu yang harus dilakukan. Kembali lagi Pak Dewo tentang pengamanan sehubungan dengan perayaan Hari Raya Nyepi dan juga Hari Besar Keagamaan untuk umat Muslim ini sendiri, tentunya ada juga potensi kerawanan pada saat Hari Raya Nyepi, Idul Fitri dan cuti bersama ini sendiri yang menjadi perhatian dari Polres Bangli. Inggih, kami lanjutkan. Untuk kesiapan Polres Bangli, seperti kami sampaikan tadi bahwa kita menggelar operasi kepolisian Ketupat Agung 2025, ini yang orangnya khusus, sasarannya khusus, yaitu berkaitan dengan perayaan Hari Raya, termasuk juga peningkatan aktivitas masyarakat di pasar, di tempat-tempat wisata sepanjang cuti bersama ini. Nah, upaya-upaya kami sudah melakukan pemetaan, termasuk juga di sana jumlah ogoh-ogoh. Secara keseluruhan data kami di Bangli menunjukkan ada peningkatan jumlah ogoh-ogoh di Bangli yang cukup signifikan. Ada peningkatan sebanyak 131 ogoh-ogoh per data hari kemarin di Bangli antara perbandingan tahun lalu dengan tahun ini. Sehingga ini juga beberapa yang kita nilai menjadi potensi-potensi untuk terjadinya gangguan Kamtibmas. Sehingga melalui kegiatan operasi ini kita sudah membentuk ada satgas-satgas, ada satgas preemptif yang kami sebutkan tadi, satgas preventif, satgas Kamseltib Carlantas, ini yang akan kita siapkan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Kita di Bangli memiliki beberapa objek wisata yang cukup favorit dikunjungi. Ada desa adat Penglipuran, ada objek wisata Kintamani yang luar biasa berkembang. Ini kita sudah siapkan Satgas Kamseltib Carlantasnya, juga Satgas Penegakan Hukum yang kami sampaikan tadi apabila terjadi aksi-aksi kejahatan kriminal karena banyak rumah yang kosong ditinggalkan. Ini ada Satgas yang nanti menangani, termasuk juga ancaman terorisme, kita siapkan Satgasnya. Satgas Humas dan juga ada Satgas Bantuan Operasi. Satuan tugas inilah nanti yang secara khusus bekerja untuk melakukan upaya pengamanan 2 hari raya besar keagamaan. Di luar itu juga kegiatan-kegiatan rutin di luar personil yang terlibat dalam operasi tetap kita arahkan untuk melakukan pengamanan terkait dengan baik Hari Raya Nyepi maupun Hari Raya Idul Fitri. Termasuk juga implementasi Pergub Bali nomor 26 tahun 2020 tentang si pandu beradat di Bangli. Seperti apa, Pak? Kalau bicara tentang si pandu beradab, sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat, ini kita dipuji. Kemarin saya yang sempat dengan dari Polda DIY studi banding, kami mendampingi, mereka memuji kita memiliki sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Bagaimana tokoh-tokoh potensi yang ada di masing-masing desa itu, ada akademisi kayak Prof. Rai,
ada security yang berpengalaman di sektor keamanan, ada polisi, tentara di sana. Bagaimana potensi-potensi keamanan yang ada di desa ini dilembagakan menjadi si pandu beradat sehingga mereka punya ruang, punya wewenang untuk melakukan penanganan masalah-masalah yang ada di desa. Tapi lebih mereka mengidentifikasi masalah-masalah, potensi masalah di desa dan melakukan upaya penyelesaian yang sifatnya non-prosisia. Mungkin melalui proses-proses mediasi. Ini kan berkait dengan yang Pak Gede tadi sampaikan dari Kintamani, mengapresiasi ketika kita mampu bersinergi dengan masyarakat. Sinergi inilah kita lakukan dalam bentuk si pandu beradat. Karena dalam si pandu beradat itu kami ada jajaran Babin Kamtimas di tingkat desa yang memang ada dalam si pandu beradat bergabung di sana. Ada Babinsa dari jajaran TNI yang bergabung dalam si pandu beradat itu. Jadi kita bersinergi karena kita memahami betul kekuatan polisi itu ada pada masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita mampu mensosialisasikan masyarakat memahami dampak-dampak buruk dari kejahatan atau melakukan kejahatan itu sehingga masyarakat sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan menjadi polisi bagi diri sendiri. Nah, inilah kita bicara tentang si pandu beradat. Masyarakat kita harapkan mampu melakukan upaya-upaya mengamankan dirinya, mengamankan lingkungannya, minimal keluarga kecilnya. Prof, ini menyambut Hari Besar Keagamaan ini sendiri, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sendiri? Ya, jadi strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian saya rasa itu sudah luar biasa, usaha untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Karena ini memang bidang tugas utamanya itu bagaimana bisa mewujudkan ketertiban dan keamanan dengan segala upaya dan strategi yang dilakukan berdasarkan pada pemetaan, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, polisi juga harus terus dekat dengan masyarakat. Pemolisian masyarakat ini sejak dulu sudah ada kebijakan itu pemolisian semakin dekat. Karena tanpa sinergi antara polisi dengan masyarakat itu saya rasa nonsen akan bisa mewujudkan ketertiban dan keamanan. Ini selalu harus diperkuat. Apalagi sekarang kita kan mempunyai ada lembaga-lembaga sistem pengamanan di adat. Seperti yang disampaikan tadi, si pandu beradat itu memang kalau itu efektif, saya rasa sangat baik sekali. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gede, ini jalinan sinergitas dengan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Baik, Pak Dewo selaku Kabak Ops tentunya ada hal yang ingin disampaikan untuk kondusifnya Kamtibmas di Bangli Niki sendiri. Inggih, mohon izin pemirsa Bali TV, utamanya masyarakat Bangli yang kami cintai, kita akan menghadapi 2 hari raya besar keagamaan yang cukup beririsan. Hari Raya Nyepi yang diawali dengan rangkaian melasti, pengerupukan, sipengnya sendiri dan ngembak geninya. Kemudian di ngembak geni itu ada takbiran dan keesokan harinya itu tiba kita pada Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada juga cuti bersama. Tentu akan ada peningkatan aktivitas masyarakat di objek-objek wisata. Kami dari jajaran kepolisian mohon bantuannya, mohon kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama kami, jajaran Polres Bangli, bagaimana menjaga situasi Kamtibmas di Bangli tetap kondusif. Apabila ada hal-hal gangguan Kamtibmas, lakukan sinergi, laporkan kepada kantor-kantor kepolisian terdekat atau melalui kontak yang kami sudah sediakan di media sosial. Tanpa dukungan masyarakat, tentu tidak mudah bagi kami jajaran kepolisian Polres Bangli untuk menjaga wilayah Bangli yang kita cintai. Sekali lagi kami mohon bantuan kerjasama untuk bersama-sama kita menjaga Bangli yang kita cintai bersama. Terima kasih Pak Dewa dan juga Prof. Rai Setiabudi. Terima kasih sudah sharing pada sore hari ini. Saya Made Sekedar Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.